Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Julianti dengan NIM 207 dari kelas ilmu kelautan A. Di sini saya akan memaparkan tentang hatchery Kima sebagai bentuk pengganti responsi penangkaran dan restocking endangered species. Kima atau giant clam merupakan kelompok kerang-kerangan yang berasal dari bivalvia. Kima ini hewan yang bertubuh lunak dan bercangkang bertangkup, bernafas dengan insang seperti lembaran yang berlapis-lapis. Alat gerak mempunyai kaki perut yang termodifikasi untuk menggali pasir atau dasar perairan. Kima ditemukan hidup menetap dengan cara melekatkan cangkang atau bisus di substrat dengan kedalaman 20 meter. Nah, tapi populasi kima itu telah menurun karena adanya pengambilan ilegal, penyakit dan parasit, predator, faktor lingkungan, dan faktor antropogenik. Selain itu, kematian kima akibat kompetisi untuk mendapatkan sinar matahari dan juga tempat substrat pada kima yang membenamkan diri ke terumbu karang mencapai 40%. Di samping itu, habitat terumbu karang yang rusak maka akan mempengaruhi berkurangnya populasi kima ini. Nah, agar kelestarian tetap terjaga, maka dilakukanlah restocking atau penangkaran. Untuk membuat restocking atau penangkaran itu salah satunya yang dibahas pada saat ini adalah hatchery kima. Nah, apa sih alat dan bahan yang digunakan aja? Alat dan bahannya itu ada akuarium ukuran 60 x 40 x 40 cm. Kemudian ada larva kima, selang pengairan bak, kemudian mantel kima yang sudah mati, blender, dan saringan plankton 63 mikrometer. Untuk metode hatchery sendiri itu terdiri dari 4 tahap, yaitu pengambilan dan seleksi calon induk kima, kemudian yang kedua pemeliharaan induk kima, yang ketiga pemijahan induk, dan yang terakhir yaitu pendidikan kima. Nah, dimulai dari yang pertama sendiri yaitu pengambilan dan seleksi calon induk kima. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam budidaya kima adalah melakukan pengambilan calon induk kima di perairan. Selama perjalanan dari laut ke tempat budidaya kima, induk kima itu harus disiram dengan air laut agar tidak terjadi dehidrasi. Dehidrasi tersebut dapat mengakibatkan mantul pada induk kima terlepas dari cangkangnya. Akan dipilih memiliki ukuran 23-40 cm. Karena pada ukuran tersebut, kima telah mengalami kematangan pada gonadnya. Nah, tahap yang kedua yaitu pemeliharaan induk kima. Dalam pemeliharaan induk kima dilakukan di alam, tetapi tetap dilakukan pengontrolan terhadap kima. Pengontrolan terhadap cangkang kima, terutama dari biota pengganggu, dapat dilakukan dengan cara membersihkan cangkang kima dengan sikat besi. Pemeliharaan induk kima di alam sebaiknya dilakukan pada lokasi yang memiliki dasar perairan pecahan karang, rataan karang, dan menghindari dasar berlumpur. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu agar saat terjadi proses sedimentasi karena arus dan musim tidak mengakibatkan pemutihan atau bleaching pada kima. Nah, pemeliharaan di alam ini juga memiliki kelebihan loh. Antara lain itu tidak diperlukan penanganan khusus seperti pergantian air maupun penambahan pakan, kemudian bisa menghasilkan induk yang lebih sehat daripada pemeliharaan di kolam buatan. Biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Selain itu, kima yang bersimbiosis dengan beberapa mikroalga yang membutuhkan cahaya agar dapat berfotosintesis. Langkah yang ketiga yaitu pemijahan induk. Kima ini memiliki siklus hidup secara hemaprodit. Nah, hal ini menyebabkan dalam budidaya kima tidak perlu lagi membedakan jenisnya, serta pemijahan dapat dilakukan setiap bulan. Teknik pemijahan diawali dengan pembersihan cangkang induk. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan teknik pemijahan dengan menggunakan beberapa pilihan metode rangsangan, yaitu perubahan suhu, penyuntikan suspeksi gonad, dan kombinasi keduanya. Metode perubahan suhu dapat dilakukan dengan penjemuran di udara terbuka pada suhu 31-33 derajat Celcius selama 20 menit sampai 2 jam dengan catatan setiap 10-30 menit cangkang kima dibalik.
Metode perubahan suhu dapat juga dilakukan dengan kejut suhu. Akan tetapi metode ini sangat mungkin terjadi timbulnya efek bleaching pada kimia dan bisa menimbulkan efek kematian. Metode ini dilakukan dengan cara induk dimasukkan ke akuarium atau bak, kemudian suhu air dinaikkan secara bertahap hingga mencapai suhu 37 derajat Celcius selama 35 menit. Nah, selanjutnya induk kimia diletakkan dalam wadah pemijahan yang bersuhu 25 derajat Celcius. Sedangkan pada rangsang suspensi gonad digunakan gonad yang berasal dari individu sejenis yang sudah mati. Untuk metode yang terakhir yaitu pada pendidikan kimia. Setelah induk memijah atau mengeluarkan sperma dan telur, maka sekitar 15-30 menit kemudian dilakukan pengenceran telur. Nah, pengenceran telur ini dilakukan dengan cara menyaring air hasil pemijahan dengan saringan bermata jaring 63 mikrometer untuk mendapatkan telur yang telah dibuahi. Telur yang telah tersaring dan bersih kemudian dipindahkan ke dalam bak pemeliharaan larva. Air bak pemeliharaan yang terbuang kemudian diganti kembali diberi aerasi, sedangkan pembersihan kotoran dilakukan pagi harinya. Pemeliharaan dilakukan dengan sistem air statis atau tergenang yang akan diberi aerasi kecil. Larva hasil pemijahan dalam akuarium atau bak berukuran 60 x 40 x 40 cm. Pergantian air dilakukan 2 kali seminggu dan dilakukan juga penyortiran untuk mengurangi kepadatan larva dan mengurangi tingkat mortalitas larva. Setelah larva kimia mencapai tahap bed liger, larva akan menempel pada substrat serta larva kini akan menunjukkan zooxanthella untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, pemberian zooxanthella ini dilakukan dengan buatan, yaitu dengan pengikisan mata kimia yang sudah mati. Setelah berumur 3 bulan, penyortiran dilakukan terhadap anak kimia yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian anak kimia tersebut dipindahkan ke dalam bak pemeliharaan atau kolam yang lebih besar. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.